Latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar internasional dengan berbagai latar belakang budaya, hukum, dan nilai sosial yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan tantangan etika yang kompleks karena praktik bisnis yang dianggap wajar di satu negara mungkin tidak dapat diterima di negara lain. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika bisnis menjadi krusial untuk menjaga reputasi perusahaan, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, serta memastikan keberlanjutan operasional di pasar global. Etika bisnis dalam konteks global mencakup isu-isu seperti transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang tidak hanya menggunakan secara ekonomi, tetapi juga menghormati hak asasi manusia, lingkungan, dan norma-norma lokal. Dengan menerapkan etika bisnis yang konsisten dan adaptif, perusahaan dapat menghindari konflik budaya, mengurangi risiko hukum, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Etika bisnis dalam pasar monopoli dan pasar kompetitif. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen untuk suatu jenis barang atau jasa, dan penjual tersebut memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas barang di pasar tersebut. Tidak ada pesaing yang dapat menawarkan barang atau jasa yang sama, sehingga konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari penjual. Contoh pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, serta gas alam, dan lainnya. Etika bisnis dalam pasar ini penting karena potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar sangat besar. Isu etika yang umum. 1. Harga yang tidak wajar. Perusahaan monopoli bisa menetapkan harga tinggi karena tidak ada alternatif. 2. Kualitas dan inovasi rendah. Kurangnya kompetitif bisa menyebabkan perusahaan enggak berinovasi atau meningkatkan kualitas produk. 3. Eksploitasi konsumen. Konsumen tidak memiliki pilihan lain sehingga dapat menjadi korban praktik tidak adil. 4. Hambatan masuk pasar. Monopoli bisa secara etis dipertanyakan jika menciptakan hambatan agar pesaing baru tidak bisa masuk. Etika yang diharapkan. 1. Transparansi dalam harga dan layanan. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang kuat. 3. Komitmen terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. 4. Tidak menyalahgunakan posisi dominal. Keunggulan moral pasar bebas. Keunggulan moral pasar bebas terletak pada cara sistem ini mendorong kebebasan individu, tanggung jawab, dan efisiensi melalui mekanisme alami penawaran dan permintaan. Berikut beberapa keunggulan moral utama dari pasar bebas. 1. Kebebasan individu. Pasar bebas menghormati hak individu untuk memiliki, konsumen bebas memiliki barang atau jasa, dan konsumen bebas berinovasi. Kebebasan ini mencerminkan nilai moral seperti otonomi pribadi dan kebangsaan, bereksperimen dan ekonomi. 2. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab terhadap konsumen. Jika tidak etis, mereka kehilangan pelanggan. Kegagalan atau keberhasilan bersifat moral karena ditentukan oleh tanggung jawab masyarakat terhadap produsen dan layanan. 3. Mendorong kejujuran dan reputasi. Di pasar bebas, reputasi adalah aset moral atau ekonomi. Kejujuran dalam transaksi dan kualitas produk berkontribusi dalam kesuksesan jangka panjang. Etika bisnis di era globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi menjadi semakin penting karena perusahaan bertransaksi lintas negara, budaya, dan sistem hukum. Globalisasi membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan etis yang kompleks. Etika bisnis di era globalisasi. 1.
menghormati perbedaan budaya perusahaan global, harus menghargai nilai moral dan adat istiadat lokal, etis untuk tidak memaksakan standar budaya asing yang bisa menyinggung masyarakat lokal. 2. Keadilan dalam rantai pasar global. Banyak perusahaan memproduksi barang di negara berkembang, etis menuntut upah layak, kondisi kerja yang manusiawi, tidak ada pekerja atau anak eksplorasi. 3. Transparansi dan anti korupsi. Beberapa negara, praktik suap atau korupsi bisa dianggap biasa. Perusahaan yang beretika harus tetap memenuhi prinsip anti korupsi, meskipun risiko kehilangan peluang bisnis. Dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Perubahan sektor ekonomi seperti industrialisasi, urbanisasi, dan ekspansi sektor pertanian telah mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, pertumbuhan ini sering membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak dikelola secara kelanjutan. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak-dampak ini agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. 1. Eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Penggunaan sumber daya alam secara masif untuk industri dan energi penyebabkan kerusakan hutan, air, dan tanah. 2. Pencemaran lingkungan. Limbah industri dan pertanian mencemari udara, tanah, dan air, mengganggu kesehatan manusia dan ekonomi sistem. Kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang bertindak atas nama korporasi untuk keuntungan organisasi tersebut, seringkali dengan mengabaikan aturan hukum dan etika bisnis. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti korupsi, pencurian uang, manipulasi pasar, penipuan, pelanggaran hak konsumen, pencemaran lingkungan, monopoli, eksploitasi buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak kejahatan korupsi ada 3, yaitu: pertama, ekonomi. Investasi kejahatan korporasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ekonomi yang mengurangi daya tarik investasi asing serta menghambat masuknya modal penting bagi pembangunan nasional. Kedua, sosial dan lingkungan. Kejahatan korporasi berdampak destruktif terhadap hukum dan ekonomi. Ketiga, politik dan hukum. Korporasi besar, terutama transnasional, dapat mempengaruhi regulasi dan kebijakan negara, menciptakan kesenjangan moral hukum yang menyulitkan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Adapun kesimpulannya yaitu etika global mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di era globalisasi. Dalam pasar monopoli dan pasar kompetitif, etika bisnis berperan dalam menjaga keadilan dan persaingan yang sehat. Keunggalan moral dalam pasar bebas menjadi acuan dalam menentukan perilaku bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Selain itu, globalisasi membawa dampak besar terhadap organisasi yang lingkungan hidup, sehingga pelaku bisnis harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini secara etis. Implikasi bisnis global mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, perubahan dalam struktur ekonomi, serta munculnya tantangan seperti kejahatan korporasi yang perlu diantisipasi melalui regulasi dan kesadaran etis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang etika bisnis global sangat penting untuk menciptakan praktik bisnis yang